Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rahmasari, mahasiswi dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, semester 6, kelas A, akan membacakan hasil berita karya saya, kemudian juga akan membacakan hasil suntingan dari karya Afifah Maidina. Kelompok begal beraksi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Para pelaku ditangkap warga. Diduga terdapat aksi kelompok begal yang terjadi di Gang 100 RT 01 RW 02 Jalan Raya Lenteng Agung, tepatnya di sekitar halte Politeknik Bunda Kandung, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu 28 April 2021 sekitar pukul 20.21. Pelaku kelompok begal tersebut diduga beraksi sambil naik motor sempat melukai korbannya dengan benda tajam. Satu orang di antara 3 pelaku kelompok begal tersebut ditemukan terkapar di Jalan Lenteng Agung di sisi jalur cepat. Pelaku sempat jatuh dan menghantam jalan setelah beraksi. Pelaku terlihat tergeletak bersimbah darah dan dinyatakan sekarat di pinggir jalan. Ditemukan juga sebuah celurit tepat di sekitar pelaku ketika para polisi sedang melakukan investigasi. Informasi sementara korban yang terkena benda tajam tersebut dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka akibat pembegalan. Sementara itu, 3 pelaku kawanan begal berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Mereka tertangkap saat mencoba untuk membantu rekannya yang sudah terkapar di jalanan. 3 pelaku tersebut kemudian diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polsek Jagakarsa. Hingga saat ini belum diketahui kronologi lebih rinci. Para polisi masih berusaha mencari keterangan lebih lanjut dari korban yang diduga sebagai begal tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan hasil suntingan saya pada karya Afifah Maidina. Beritanya berjudul Supir Mengantuk Sebabkan Tabrakan Beruntun di Tol Jati Bening. Diduga supir truk kontainer mengantuk sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun di Tol Jati Bening, Bekasi. Insiden ini terjadi pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 15.00. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur lambat Tol Jati Bening yang melibatkan 6 unit kendaraan, yakni 2 truk kontainer, 1 truk Mitsubishi, dan 3 mobil pribadi berjenis Innova, Yaris, dan Etios. Kecelakaan terjadi saat kontainer milik PT Pancaran Darat Transport yang dikemudikan oleh DS melaju dari arah Cibitung menuju Jakarta. Sopir mengantuk diduga sehingga menabrak sisi bagian belakang truk Mitsubishi yang menyebabkan truk itu terdorong ke arah depan dan menabrak sisi bagian belakang mobil Innova. Setelah menabrak mobil Innova, truk Mitsubishi membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak sisi depan bagian kiri mobil Etios. Tidak berhenti sampai situ, karena dorongan dari truk Mitsubishi yang cukup kencang, akhirnya mobil Innova pun menabrak mobil Yaris di depannya. Setelah itu, mobil Yaris menabrak truk kontainer di depannya yang menyebabkan bagian di depan mobil Yaris hancur. Akibat insiden tersebut, seluruh kendaraan mengalami kerusakan, terutama mobil Innova dan mobil Yaris. Kedua mobil tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah karena bagian depan dan bagian belakang mobil hancur. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, hanya saja para korban mengalami luka ringan dan syok. Untuk mengganti kerugian materi yang dialami korban, PT Pancaran Darat Transport memberikan kompensasi berupa perbaikan mobil. Perbaikan mobil akan dilakukan di bengkel milik PT tersebut. Kemudian, hasil suntingan yang saya dapat dari karya Afifah Maidina sebagai berikut. Ada beberapa keliruan ejaan pada berita, yaitu di jalur, seharusnya itu diganti dengan kata di lajur. Seringkali ditemui kesalahan penggunaan bahasa jalur dan lajur di jalan tol. Jika mengikuti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, istilah tersebut harus diubah menjadi lajur, yakni di lajur lambat. Jalur bisa diartikan sebagai bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. Lalu lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan. Masih bingung? Begini penjelasannya. Tiap jalan kan biasanya memiliki 2 jalur, yaitu jalur menuju tempat kamu mengemudikan kendaraan dan jalur dari arah lain. Sedangkan jalan satu arah tentu memiliki hanya 1 jalur kan? Nah,
Kalau lajur ini contoh paling gampangnya kita lihat di jalan tol. Biasanya punya beberapa lajur dalam satu jalur kan, tapi seringnya sih 2 lajur, yaitu cepat dan lajur lambat. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu di depannya seharusnya kata di depannya itu antara di terdapat spasi sebelum di depannya. Terdapat kekeliruan ejaan frase di depannya, seharusnya dipisah, tidak dirangkai. Kemudian selanjutnya ada PT Pancaran. Terdapat kesalahan tanda baca, seharusnya setelah titik diberi spasi. Kemudian selanjutnya terdapat banyak sekali penulisan merek mobil tidak menggunakan huruf kapital di awal. Nama merek seharusnya selalu diawali huruf kapital, kecuali diisyaratkan oleh merek tersebut. Selanjutnya ada pada kata itu yang saya garis bawahi terasa aneh karena objeknya itu berupa kata benda, yaitu truk. Agar lebih pas bisa diubah menjadi truk tersebut terdorong ke arah depan dan menabrak sisi bagian belakang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.